Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengungkap sebuah kisah tentang Juhainah, orang terakhir masuk surga. Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita bezina untuk meminta hukuman rajam. Setelah meninggal dunia, beliau kemudian mensolatkan jenazah wanita itu. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Watiniyah dalam Nisaul Aulia, kisah wanita-wanita kekasih Allah, dengan merujuk pada riwayat Imam Muslim dari Imran bin Al-Husain Al-Husna radhiyallahu anhu. Diceritakan ada seorang wanita dari Juhainah yang datang kepada Rasulullah SAW. Wanita itu datang dalam keadaan hamil karena berzina. Ia berkata, "Wahai Rasulku, aku telah melanggar haid atau batas, maka tegakkanlah had atau hukuman terhadapku." Kemudian Rasulullah SAW memanggil salah seorang walinya agar memperlakukannya dengan baik. Beliau berkata, "Perlakukan dia dengan baik. Jika ia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku." Ia pun melakukannya. Nabi kemudian memerintahkan untuk menghadirkan wanita yang telah berbuat zina tersebut, lalu mengikatkan baju wanita tersebut agar tidak tersingkap auratnya. Beliau kemudian memerintahkan agar wanita itu dirajam. Setelah itu Rasulullah SAW menyolatkannya. Beliau juga mendoakannya dengan doa bagi orang yang telah meninggal dunia. Melihat hal itu, salah seorang sahabat Nabi, Umar radhiyallahu anhu, bertanya kepadanya, "Apakah engkau menyolatkan dia, wahai Rasulullah, sedangkan ia telah berbuat zina?" Dalam redaksi lain, disebutkan bahwa zina adalah termasuk dosa yang paling besar. Nabi Muhammad SAW pun menjawab bahwasannya wanita tersebut telah melakukan taubat yang luas. Beliau mengibaratkan seandainya dibagikan kepada 70 orang yang mana semuanya berbuat dosa, niscaya mereka akan mendapatkan taubat itu dan bermanfaat untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ia telah melakukan taubat dengan taubat yang apabila dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mereka semua akan mendapatkan bagian. Apakah engkau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah? Apakah engkau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ibnu Watiniyah menjelaskan maksud sabda Rasulullah tersebut, yakni seorang wanita yang mendatangi itu telah membersihkan dirinya dan menyerahkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terlepas dari dosa zina. Ia mengatakan tidak ada yang lebih baik dari hal ini. Juhainah adalah seorang sosok yang sangat menakutkan bagi para penghuni neraka. Juhainah disebut-sebut sebagai perempuan terakhir yang keluar dari neraka dan yang paling akhir pula masuk surga. Ketika malaikat memanggil nama tersebut, maka semua penghuni neraka akan menangis. Sebab Juhainah dipanggil untuk masuk ke surga untuk yang terakhir kalinya. Ini menjadi pertanda bahwa nama-nama lain di belakang Juhainah akan tersisa dan kekal di dalam neraka. Dan tidak ada harapan lagi bagi siapapun dipanggil malaikat untuk mencicipi kenikmatan surgawi. Kisah Juhainah sudah diterangkan dalam sebuah hadis oleh Ibnu Katsir. Dalam kitabnya beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang terakhir masuk surga adalah seorang laki-laki dari suku Juhainah bernama Juhainah." Penghuni surga lalu berkata, "Juhainah memiliki kabar yang yakin
Tanyakanlah kepadanya apakah masih ada yang tersisa dari para makhluk. Riwayat ini oleh Imam Malik dikatakan tidak sah disandangkan karena tidak diketahui para perawinya. Namun As-Suhali menyebutkan hadis tersebut dalam kitabnya dan tidak menganggapnya lemah. Hanya saja ia menyebutkan bahwa orang yang terakhir keluar dari neraka bernama Hanat. Baik Juhainah maupun Hanat nantinya akan membuat penduduk neraka menangis karena telah dipanggil masuk surga. Itu artinya mereka yang ada di neraka akan tersisa kekal di dalamnya dan tidak ada harapan untuk berpindah menuju surga. Lain lagi dengan Imam Samsyuddin. Ia menjelaskan orang-orang yang terakhir keluar dari neraka sekaligus terakhir masuk surga. Menurut hadis riwayat Muslim, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku benar-benar tahu penghuni neraka yang terakhir kali keluar dan penghuni neraka yang terakhir kali masuk surga, yakni seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Maka Allah Ta'ala berkata, pergilah dan masuk ke surga. Orang tersebut kemudian pergi ke surga, tetapi terbayang olehnya bahwa surga telah penuh. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, hamba dapat surga telah penuh. Kemudian Allah menjawab, pergilah dan masuk ke surga. Ia pun mencoba datang kembali ke surga, namun terbayang lagi surga telah penuh. Ia pun kembali berkata, ya Tuhanku, hamba dapati surga telah penuh. Maka sekali lagi Allah berkata, pergilah dan masuk ke surga. Sesungguhnya kamu akan memperoleh 10 kali lipat dunia. Kemudian orang itu berkata, apakah engkau mengejekku atau engkau menertawakan hamba padahal engkau raja? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menambahkan dengan berkata, saya sungguh-sungguh melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tertawa sampai tampak gigi gerahamnya. Kemudian beliau bersabda, mengenai orang itu, dikatakan itulah ahli surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana nasib orang yang terakhir masuk surga? Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya berfirman, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya berfirman, pergilah engkau dan masuklah surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau mengolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia biasa melanggar janji. Oleh karena itu, lelaki tersebut tercengang karena melihat janji Robnya. Ia merasa bahwasannya ia akan diremehkan atau diberi sesuatu yang remeh. Padahal Allah tidak mungkin mengingkari janjinya tersebut. Sesungguhnya Allah tidaklah mengingkari janjinya. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Jika Allah berjanji, pasti ditepati. Hadis di atas juga menunjukkan bahwa kedudukan penduduk surga yang paling rendah akan mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dari kenikmatan dunia. Sungguh kenikmatan yang luar biasa.
Hadis di atas juga menunjukkan pelajaran bahwa jika orang yang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil, ketika masuk neraka tidak akan kekal di dalamnya. Berbeda dengan keyakinan sebagian kalangan yang meyakini bahwa jika ada yang masuk neraka, tak bisa lagi keluar-keluar darinya. Itulah kisah Juhainah, seseorang yang membuat penghuni surga menangis ketika malaikat memanggil namanya. Tidak ada lagi harapan bagi orang-orang setelah Juhainah menikmati indahnya surga. Mereka akan kekal dan abadi dalam siksa api neraka. Semoga Allah memasukkan kita dalam surga dengan mudah dan terselamat dari siksa neraka. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.